Perkenalkan, nama saya Revano Putrananto, 3 NIM digit terakhir 078 dari Universitas Diponegoro Sekolah Vokasi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan mensimulasikan dan menganalisis implementasi analog to digital converter ADC. Langsung saja kita ke pembahasan dasar prinsip dasar ADC terlebih dahulu, yaitu prinsip dasar ADC, yaitu ADC adalah uh, analog to digital converter yang mengubah sinyal analog menjadi digital melalui 3 tahap utama, yaitu ada sampling, mengambil nilai sinyal pada interval waktu tertentu, lalu ada kuantisasi, membulatkan nilai analog ke level discrete, lalu kemudian ada encoding, yaitu mengubah hasil kuantisasi menjadi kode biner. Lalu kemudian ada resolusi dan perhitungan. Resolusi menentukan ketelitian ADC, misalnya 12 bit sama dengan 4096 level. Tegangan referensi yaitu Vref menentukan batas pembacaan. Rumus konversinya kurang lebih nilai digital sama dengan Vin bagi Vref kali 2 pangkat N dikurangi 1, di mana N itu adalah jumlah bit. Lalu kemudian ada ADC pada ISP32, yaitu memiliki fitur atenuasi untuk memperluas range tegangan input, mendukung kalibrasi e-fuse untuk meningkatkan akurasi. Perbedaannya yaitu ADC1 stabil bisa dipakai saat WiFi aktif, lalu ADC2 yaitu tidak stabil jika WiFi digunakan. Lalu kemudian ada ADC pada STM32, yaitu mendukung banyak channel input, scan mode, membaca beberapa channel secara otomatis. Lalu kemudian ada analog watchdog, mendeteksi jika nilai melewati batas tertentu. Lalu untuk optimasi pembacaan ADC yaitu filtering, misalnya moving average untuk mengurangi noise. Lalu DMA, direct memory access, untuk transfer data cepat tanpa membebani CPU. Lalu kemudian kita di sini ada project, ada percobaan total ada 3, yaitu percobaan pertama akses potentiometer plus foto transistor menggunakan STM. Percobaan kedua akses potensiometer plus foto transistor menggunakan ISP32. Lalu kemudian percobaan 3 project bebas pakai sensor apapun, yang penting nilai ADC-nya terlihat. Ya kurang lebih seperti itu untuk projectnya. Kita ada 3 project yang akan saya tampilkan agar kita bahas, yaitu dari program dan juga video hardware-nya, simulasi hardware-nya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, berikut adalah pembahasan dan video simulasi hardware-nya. Oke teman-teman, ini untuk programnya kurang lebih seperti itu. Kita bisa lihat kita menggunakan PA0 untuk potensionya, lalu untuk LDR-nya kita menggunakan PA1, button pin untuk interrupt kita menggunakan PP12, dan LED pin PC13 kita menggunakan LED juga, LED internal pada STM 32. Langsung saja kita ke pembahasannya. Kita akan cari yaitu sebentar, rate ADC average ini fungsi utamanya adalah baca ADC. Dia dapat membaca ADC 4 kali dan ambil rata-rata. Ya bisa dibilang untuk mengurangi noise. Lalu kemudian kita akan cari pada update auto LED ini, jika cahayanya lebih kecil atau ya intinya jika cahayanya yang lebih kecil thresholdnya, maka LED-nya akan on, dan jika cahayanya lebih besar maka LED-nya off. Jadi LED pada STM32 LED internalnya itu akan bisa menyala dan mati menyesuaikan cahaya
yang didapat pada modul pada komponen LDR. Lalu kemudian kita akan cari ini ya, interrupt hold aktif ini ADC tidak dibaca, semuanya nilai jadi 0. Jadi ketika interrupt, jika interrupt maka photo value dan threshold value-nya akan menjadi 0. Jadi simulasi sistemnya itu seperti pause, yaitu saat tombol di hold atau ditekan seperti itu. Lalu kemudian jika dilepas maka dia akan kembali normal lagi. Ya, mungkin kurang lebih untuk pembahasannya seperti itu saja. Untuk pembahasannya kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja build apakah program ini bisa berjalan dengan baik. Ya, sukses. Dan langsung saja kita upload, lalu kemudian kita simulasikan hardware-nya. Dan untuk hardware videonya kurang lebih seperti ini. Oke, di sini untuk percobaan 1 yaitu menggunakan STM32 dan untuk melihat serial monitornya menggunakan via FTDI. Kita bisa lihat untuk STM32 dan rangkaian untuk mengakses ADC. Ya, langsung saja untuk programnya kita upload, lalu kita cek apakah berhasil. Ya, sukses. Lalu kita langsung saja kita jalankan untuk terminalnya kurang lebih seperti ini. Untuk foto potensio dan foto transistornya kita akan ubah pada bagian potensionya. Lalu untuk potensionya turun, teman-teman, kita akan nolkan. Lalu potensionya 0. Lalu untuk transistornya kita akan tutup. Kita akan tutup LDR-nya untuk foto transistornya. Apakah dia akan turun? Ya, turun sekitar 900. Ketika kita lepas maka dia akan naik menjadi 2000. Dan untuk sistemnya sendiri ini menampilkan polling dan ada sistem interrupt. Kita langsung tekan untuk interruptnya. Kita akan coba tekan, lalu interrupt trigger semuanya 0, sistem tidak aktif. Lalu kita lepas lagi untuk push buttonnya dan berjalan lagi seperti itu. Ya, mungkin untuk percobaan pertama dengan menggunakan STM32 seperti itu saja. Oke, kita lanjut ke project kedua. Kali ini kita menggunakan ISP dan projectnya kurang lebih sama, hanya beda microcontroller saja. Di sini bisa kita lihat yaitu kita menggunakan kita akan cari pada bagian
untuk ADC kali raw to voltage ini yaitu data eViews internal ISP, yaitu koreksi non linear. Kita menggunakan data eViews internal ISP32 dan koreksi non linear ADC. Kemudian kita ada ADC calibration. Kita cari dulu untuk ADC calibrationnya, yaitu metode ini ada dua tergantung shape-nya sendiri. Ada curve fitting untuk ESP32 bisa lebih akurat, non linear correction. Lalu line fitting yaitu untuk ESP32 S2, S3, C3 dan lebih sederhana. Lalu kemudian ada tentu saja ada while. Kita akan cek while-nya. Untuk while-nya sendiri yaitu setiap 500 millisecond, setiap 500 ms, baca ADC raw. Jadi ADC-nya akan dibaca secara mentah, lalu hitung tegangan manual, lalu tegangan kalibrasinya lalu hitung selisih, kemudian di print serial untuk mengetahui outputnya seperti apa. Ya, untuk contoh outputnya sendiri yaitu di sini ada print F. Seperti contoh raw ini misal 4D yaitu misal 2048, lalu MV di sini manual 1650 misal. Lalu kemudian kalibrasinya akan 4D ini akan menunjukkan angka 4 ya. Lalu kemudian ada persen 5.3F. Titik 3F ini untuk di sini untuk angka juga seperti 1700 1,7 volt seperti itu. Lalu ada selisih, ada MV juga. Lalu kemudian mungkin kita langsung saja jalankan programnya. Kita akan jalankan secara manual. Kita akan build dan sukses. Ya, kurang lebih untuk project kedua sudah sukses seperti ini. Langsung saja ke video hardware-nya. Oke, di sini project kedua kita bisa lihat menggunakan ISP foto transistor dengan akses potensiometer. Kita akan ubah dulu potensionya terlebih dahulu. Kita ubah potensionya. Lu Pak? Oh ini deh. Ini ya. Di atas ini potensinya. Lalu kita akan cek bagaimana LDR ini bekerja DC-nya. Kualitasnya naik ya untuk yang fotoresistor. Oke, Pak. Lalu kita nolkan untuk LDR-nya. Angkanya akan mengecil jika cahaya tidak dapat dikenali oleh LDR. Lalu kita ada sistem yaitu merespon waktunya, ada polling, interrupt dan DMA. Kita akan coba interruptnya. Ini posisi tombol T-hop, dia akan menginterrupt ada program. Ini halnya teman-teman. Oke, dia akan muncul interrupt mode aktif. Jadi semua program terkunci. Lalu kita lepas lagi, maka akan menampilkan DMA dan polling pada terminal berikutnya.
Oke, kita langsung saja ke project 3, yaitu bebas dengan menggunakan sensor apapun dan kita variasikan. Yang penting ATC-nya muncul. Ya, untuk programnya kurang lebih seperti ini, yaitu kita menggunakan debounce 200 millisecond, lalu ada sensor 50 second dan serial print 500 second. Lalu program ini berbasis berjalan non-blocking timing milis, tidak menggunakan delay. Lalu kita akan langsung ke sini saja. Untuk void IRAM ATTR on button change ISR, G button change flag sama dengan true. Ya, ini ISR hanya set flag, tidak melakukan logika berat atau best practice ISP32. Lalu kemudian ada handle button event. Kita akan cari handle button event. Untuk handle button eventnya, logikanya jika tombol ditekan maka low, masuk mode manual, LED langsung on. Tombol dilepas lalu kembali ke mode auto. Lalu ini juga beda dengan STM32. Saya menggunakan ESP untuk project ketiga kali ini, yaitu STM32 itu toggle, ESP32 itu hold. Lalu pembacaan ADC-nya, kita akan cari pembacaan ADC-nya untuk analog read point. Untuk analog potensio point pin ini, yaitu resolusinya 12 bit, ya 0 sampai 4095. Kenapa tadi disebutkan 4096? Karena untuk kita mulai angkanya bukan dari 1 tapi dari 0. Jadi total ADC itu ada 4096 tapi dimulai dari angka 0 ke 4095. Lalu untuk kita ke sini langsung. Untuk if G button held ini, yaitu semua nilai ADC-nya menjadi 0. Sistem ini yaitu interrupt, bisa kita katakan interrupt, yaitu pause atau pause sensor simulasi kondisi interrupt aktif. Jadi kita ke sini saja. Sebentar. Lalu ada loop utama, yaitu kita ada loop utama yaitu void handle button, handle tombol, lalu kemudian ada, kita akan cari lalu ada read sensor, lalu ada run auto control. Kemudian untuk print status kita menampilkan potensio, fototransistor, threshold, LED. Kita menggunakan LED internal ESP32. Lalu ada mode auto dan manual. Lalu ada interrupt trigger. Ya, kesimpulannya ini cara kerja ADC pada ESP32, yaitu penggunaan interrupt sebagai input cepat, sistem kontrol sederhana berbasis sensor, perbedaan auto versus manual kontrol. Lalu kemudian kita coba jalankan. Kita jalankan manual, apakah berhasil? Ya, sukses. Program sudah berjalan dengan sukses. Lalu kita akan komunikasikan juga dengan GUI Python untuk melihat monitoring ADC.
Kita akan run Pythonnya. Kita akan pindah terlebih dahulu. Untuk Pythonnya kurang lebih tampilannya seperti ini. Sebentar. Ya, kurang lebih seperti ini untuk Pythonnya. Yaitu ada com 1, baud rate-nya kita menggunakan sekian, lalu ada monitoring ADC, status sistemnya, dan log serialnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin langsung saja ke pembahasan video hardware-nya. Kurang lebih videonya seperti ini. Oke, kali ini kita project ketiga, yaitu bebas dengan menggunakan sensor apa saja, tapi dikombinasikan dengan apapun dan tetap menampilkan ADC-nya. Di sini bisa kita lihat untuk programnya. Kita akan upload ke ISP. Ya, saya menggunakan ISP untuk project ketiga kali ini. Kita upload terlebih dahulu. Ya, bisa kita lihat untuk penguploadan sudah berjalan dan berhasil, yaitu sukses. Kita di sini mengkombinasikan dengan Python. Kita konekkan terlebih dahulu. Kita lihat untuk COM 4, kita langsung connect. Oke, di sini foto transistornya berjalan. Untuk LDR-nya kita bisa lihat. Kita akan coba tes. Kita akan tutup cahaya. Untuk LDR-nya kita bisa lihat dia turun untuk foto transistornya, dan untuk terminalnya juga log serialnya dengan angka segitu. Lalu kita akan ubah potensionya. Kita akan putar dan dia akan naik untuk potensio dan thresholdnya. Lalu kemudian kita menggunakan push button untuk interrupt. Kita bisa lihat, kita kombinasikan push button interrupt ini dengan LED pada ISP. Ketika ditekan, maka LED ISP akan menyala. Kita bisa lihat, kita akan tekan. Nah, kita hold, maka program akan interrupt dan monitoring ADC akan mati. Kita lepas, lalu monitoring ADC akan menyala lagi. Kita hold, maka interrupt trigger akan menyala. Dan lampu ketika kita lepaskan push button, maka LED akan mati. Ya, kurang lebih seperti itu untuk project 3-nya, dengan variasi menggunakan GUI dan LED internal dan push button untuk interrupt. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin sekian video yang saya buat kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.